Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abdillah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah atas kudrah dan ibadahnya. Pada hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul hadir di ruangan yang sederhana ini dalam rangka kita mengikuti acara parenting yang diadakan oleh sekolah TKIT Astia. Dan kita bersyukur sekali kepada Allah atas kesehatan yang diberikan hendaknya, sehingga kita bisa hadir dengan penuh hati, penuh jiwa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru kita, ustazah kita, yang insyaallah akan memaparkan nilai-nilai dan interaksi kita sebagai orang tua dengan anak-anak kita. Begitu juga salawat dan salam kepada Rasul teladan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mencerahkan kita membawa risalah besar ini, keagungan Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga telah menggoreskan peradaban besar dan peradaban yang panjang dan abadi sampai hari kiamat. Dan kita selaku umatnya sebagai penerus risalah itu untuk mampu sekali lagi mengembankan amanah besar ini yang kita teruskan kepada anak, cucu, dan generasi berikutnya. Dan tentunya kita perlu banyak berselawat kepada Rasul kita dalam rangka mendapatkan syafaatnya di hari akhirat, yang tidak ada satupun manusia makhluk yang bisa memberi syafaat kecuali hanya Rasulullah SAW. Ayah bunda yang saya muliakan, yang kita muliakan, Ketua Yayasan dan Pengurus Yayasan dari Salah Aceh, yang kita muliakan Ibu Kepala Sekolah TKIT Astia, Ibu Kepala Sekolah SDIT Astia, dan Ibu Kepala Sekolah SMP Astia. Ayah bunda yang saya muliakan, Yayasan dari Salah Aceh ini sampai saat ini baru ada 3 unit pendidikan, yaitu PAUD atau TK, kemudian SD dan SMP. Kita doakan Allah memudahkan jalan berikutnya di tahun-tahun yang akan datang untuk mampu kita adakan atau kita selenggarakan sekolah di tingkat unit SMA. Yayasan ini sekali lagi mungkin saya paparkan bagi ayah bunda yang belum tahu, kita punya legal hukum Menkumham pada tahun 2007, yang saat itu baru ada unit TK dengan sangat sederhana, kemudian terus SD dan SMP. Dan secara keseluruhan alhamdulillah di bawah yayasan ini lebih kurang ada sekitar 700 siswa siswi di 3 unit, atau 700-an lebih. Ayah bunda yang saya muliakan, terima kasih atas kehadiran dan penghormatan, dan pada saat yang sama juga saya selaku wali murid juga, selaku peserta dan murid juga hari ini, saya dengan istri juga hadir, dan kita ayah bunda juga ada yang berpasangan, ada yang sendiri. Kalau sekolah itu sangat mengharapkan pasangan ya, sekolah ya. Dan ini agak lumayan hadir gitu. Ayah bunda yang saya muliakan, dari Mars CSIT kita tadi sudah mendengar dan melanjutkan lafazkan bersama betapa salah satu sajian pendidikan yang kita berikan diramu kurikulumnya, sehingga perpaduan antara nilai-nilai sains dan nilai-nilai keislaman itu cukup berimbang.
kalau menurut saya sudah cukup berimbang. Dan ini adalah sebuah terobosan pendidikan di Indonesia yang luar biasa. Kalau dihitung belum lama sekali, tapi kalau dihitung-hitung udah lumayan lama. Artinya ini kan baru 90-an awal ada JCT di seluruh Indonesia. Ini bukan kayak lembaga, kalau itu kan udah 100 tahun lebih ya. Itu udah di bawah 100 tahun, Muhammadiyah udah 100 tahun. Kalau JCT ini lebih kurang baru 30 tahun lah, 90-an dari 2022, lebih kurang 30 tahun. 30 tahun mungkin sebagian dari usia ayah bunda ya. Kalau saya udah 40-an sebaya kalau situ sekolah, kita sudah 40-an ya misalnya, sampai 50 ya. Ya, jadi JCT ini ya 90-an itu. Istilahnya kalau dari orang pertama mungkin ya tambah dari usia nikahnya ya masih di bawah 40 kan. Produk JCT itu masih di bawah 40, belum ada di atas 40 tahun. Jadi kan gitu logikanya. Dan itu nggak otomatis kayak di kita. Ya, saya bisa sekian dulu bisa ya 5-7 menit sebelumnya. Dan secara sedikit dia paham tadi JCT ini gimana latar belakangnya. Jadi kalau kayak kita 2005 sudah ada TK ya, dengan lembaga itu belum punya yayasan. Dan kalau yang murni lulusan dari TK kita ya sekarang baru mungkin semester 3 atau 4 ya, terlima. Yang murni lulusan TK sekian itu sudah terlima kuliah. Jadi belum ada yang, dia itu lulusan TK belum ada SD saat itu. Kalau yang SD-nya belum ada kuliah mungkin ya. Baru SMA yang pernah mencicipi kita diberi SD kita baru tingkat SMA. Yang pernah mencicipi SMP sudah kuliah ya. Kuliah semester 4 atau 5. Jadi yang pernah SMP itu sudah. Jadi kita belum lagi yang pernah SMA supaya belum ya. Jadi mohon doa dari ayah semuanya bisa berkualitas itu. Tapi kalau di Indonesia ini kan yang paling cepat adanya itu Nurul Fikri di Jakarta, di Depok. Itu yang sekolah JCT pertama. Kalau sekarang mereka sudah sangat banyak dan dia semacam franchise juga. Jadi di Aceh itu ada, di Banda Aceh ada satu sebenarnya. Dia bisa jual yang muda mungkin mau buka di daerah mana, ini dibuka juga peluang itu. Asal memilih standar JCT-nya dari guru dan segala macam. Dan kalau kita lihat apa istilahnya 8 istilahnya kalau di sekolah itu mutu ya. Kalau JCT berapa mutunya? 8 mutu kalau sekolah bukan JCT pemerintah. 8 juga, berarti nggak ada beda. Beda-beda tapi populasinya tetap 8 gitu ya. Jadi ya itu dan sebenarnya syaratnya cukup besar. Kalau saya guru Quran di KSD itu kan sangat diajukan juz, hafalnya 30 juz. Kalau kita ada TK kan ada yang nggak selesai di 90 juga, kadang-kadang ada lebih anak. Kalau anak TK nanti ada yang 2 juz, itu guru belum ada yang 2 juz. Belum lagi. Tapi alhamdulillah kita terus meningkatkan itu. Jadi yang harus dipahami ya. Jadi begitu juga guru-guru di saya setelah besar. Jadi memang kita berlayar dan berbahtera mendayung dengan segala macam kekurangan dan idealita yang begitu besar, sementara idealita atau kondisi kekinian existing kita tidak mencapai dari target-target yang diharapkan oleh JCT. Jadi kira seperti itu. Memang dengan Mas JCT tadi ya sebagai generasi baru pendidikan untuk Indonesia luar biasa. Dan ini memang perpaduan antara kurikulum yang berlaku di Eropa, Jepang dan Timur Tengah. Jadi memang dan penggagas-penggagasnya itu ya memang jebolan-jebolan dari lebih dominan yang Eropanya dan Jepang. Kayak Ustaz Saiful Iman yang dulu pernah ketua Presiden PKS. Beliau memang dari S2 S3-nya di Jepang. Jadi ya sampai belajar tentang ya ilmu spesialisasi dan sains juga meneliti tentang pendidikan. Begitu juga yang lain. Dan seperti saya katakan memang sangat dominan orang yang berpulang di Eropa dan besar dan di Timur Tengah. Sehingga kayak di SD satu hari berapa jam Pak? Berapa jam? 2 jam.
8 jam. Itu luar biasa, itu baru Quran aja. Ya, Quran aja 8 jam sepekan. Belum lagi BPI, kemudian SKI sejarah Islam, ada bahasa Arab, ada apa? Sudah dominan, sudah sangat dominan. Jadi persentasenya kalau dibanding berapa? 60, 40, 60 Quran, 60 agama maksudnya gitu. Ini kan sudah luar biasa. Tapi banyak juga sisi-sisi yang memang harus terus ditingkatkan. Nanti bidang itu kita hadir ya, mengajar. Terus kita pantau untuk peningkatan anak-anak kita. Makanya kami berharap di yayasan ini ayah muda ya, terus memberikan masukan, memantau anak kita semua untuk bisa sekolah di ya, secara berjenjang TK, ya, di SD, SMP, dan mudah-mudahan kita bisa bonding. Dan ini memang cita-cita kami dan saya yakin juga sebagian dari ayah muda juga cita-cita kita punya sekolah bonding. Tapi ya sekali lagi perbuatan sekolah dan waktu itu semua. Jadi itu ya sekilas tentang sejarahnya. Dan secara jumlah sekarang lebih kurang sekitar 2.500 sekolah bawah jaringan Islam terpadu di seluruh Indonesia dengan masa lebih kurang sekian tahun dari 2.500 hampir 3.000 sekolah. Yang paling banyak yang dekat TK dan SD, SMP berkurang, SMA apalagi. Kalau SMA di Aceh ini cuma 1 atau 2 yang aja sendiri. Jadi memang ya, kita di Bilir udah 3 kali ya SMP keluaran 4. Belum kita buat SMA sekolah tinggi dan bersamaan kami di yayasan sejarah itu yang berkaitan dengan sejarah di sini dan sekolah kita. Dan mudah-mudahan ayah muda nyaman dan merasa terus memberikan masukan dan kebersamaan kita di lembaga yang terus besar dan melayani anak-anak kita semua. Apalagi yang seperti tadi siapa namanya? Ziba, ya hampir 1 juz ya. Ini kan nggak pernah ada dalam catatan pendidikan kita ya, secara nasional dari setiap tahun lalu kan begitu. Dan ini kan terusan keberanian, terusan yang memang terusan memang harus beda. Saya ingat saat kita buat nikah dulu kita wisuda. Ya, mungkin saya tahu kalau mungkin ayah budaya ada yang di dinas pendidikan, tapi ada yang tanggapannya kurang enak ya gitu kan. Apa ini wisuda tinggal wisuda orang wisuda S1 ya, sekarang udah pada tinggi semua kan, hampir semua tingkat kita di tingkat jadi begitu. Jadi kita buat gara-gara kebaikan itu juga Al-Quran kan yang hadir di Indonesia itu membuat gara-gara kebaikan jadi diikuti ya, itulah mungkin dari implementasi dari pemahaman hadis Rasulullah SAW, man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat gara-gara kebaikan atau sunnah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Mudah-mudahan para guru kita, saudara-saudara kita mendapatkan pahala yang besar terlibat di sini. Dan tentunya kita menginginkan juga gara-gara kebaikan yang banyak lagi nantinya. Kalau cita-cita kita besar dan banyak, mudah-mudahan juga ya, bisa sekian persen mungkin nantinya di TK yang bisa wisuda 1 juz atau yang selesai wafat atau di TK wafat atau kurang wafat sudah wafat semua ya. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi anak kita selesai SD, SMP, SMA sekian punya persentase yang lumayan selesai 20 juz. Jadi apapun spesialisasi dia, mau di saya atau mau di syariah kedua itu saja. Itu yang berkaitan dengan sejarah dan para yang mau sampaikan. Kemudian hari ini kita jadi briefing di hadapan kita atau ustazah kita Ibu Doni Harbiani Siregar ya, yang beliau sebagai pakar politik Islami dan ahli di bidang psikologi, dan insya Allah akan mengajari kita setidak-tidaknya mungkin rumus matematik 7x3 betul ya. Mungkin dalam dunia 7x3. Nanti apanya di 7x3 itu per satuan 7 pertama apa, 7 kedua apa, ketiga apa, saya gelap. Kita tinggal terima saja dari beliau, dari paparan itu dan apa yang kita lakukan. Dan memang ini yang harus kita membuka nasihat kita, membuka hati kita, rasa kita untuk menerima ilmu itu, dan amanah di hadapan kita, anak kita masing-masing yang banyak atau yang baru 1, 2, 3 dan seterusnya.
Bapak dengan Ibu Ucup dan Marhamah, Allah manahkan 8 buah hadiah Ucup ya. Dan ini menjadi tugas yang Allah katakan dalam Quran, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal arda wal jibala atau wal ardi wal jibali fa abaina ayahmilaha. Kami janjikan amanah ini kepada langit, bumi, gunung, ya semua mereka menolak dan mampu amanah ini, ya, tapi dipikul oleh manusia. Sebenarnya manusia, ya Allah katakan lagi itu lemah dan apa yang jahulan, terlalu menjahulan. Moga kita dengan kondisi yang Allah paparkan itu terus meningkatkan diri untuk mampu menjalankan amanah yang mulia menjadi generasi kita, sehingga generasi ini menjadi generasi yang connect antara dunia dan akhiratnya. Sebelum akhirat kita sudah connect ke alam akhirat. Karena hakikat kita adalah makhluk akhirat. Karena dunia ini kan 1,5 jam saja. Kalau ada umur kita 60 tahun, 1,5 jam lebih dari kalau kita bandingin. Allah katakan 800.000 tahun per satu hari. Itu 1,5 jam kita hidup. Dari sekian dan keabadian yang sesungguhnya. Makanya dari 1,5 jam kita pacu waktu yang bermanfaat berharga untuk keabadian yang sesungguhnya, berkumpul dengan anak dan generasi dan saudara-saudara kita. Hadirin yang berbahagia, ayah bunda yang saya muliakan, sekali lagi acara parenting hari ini dengan mulia, dengan sangat senang hati kami nyatakan dibuka untuk kita semua dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bersama selaku ayah bunda untuk anak-anak didik kita, dan terima kasih atas perhatian semuanya kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.